Warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo, bersama Dokter Uluan Jadi Pinter. Kali ini Dokter Uluan akan membahas tentang bayi lahir dengan ibu penderita sifilis, dimana langsung diambil dari sumbernya itu PPM IDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Uluan atau Dokter Uluan Channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya jadi pinter. Oke, yang perlu diingat, meskipun transmisi infeksi sifilis ke janin diperkirakan terjadi pada 2 semester akhir, namun kuman spirochaeta dapat menembus plasenta setiap saat selama kehamilan. Untuk patofisiologi sifilis, yaitu yang pertama ada sifilis didapat, ada sifilis primer, timbul satu atau lebih kankroid atau ulkus tidak sakit atau indurasi. Kemudian ada sifilis sekunder, terjadi setelah 3-6 minggu. Ruam polimorfik di telapak tangan dan kaki, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, limfadenopati yang difus, kemudian mialgia, atralgia, alopecia, kondiloma lata, dan plak membran mukosa. Kemudian ada sifilis laten, yaitu tidak ada gejala, akan tetapi terdapat bukti serologis adanya infeksi. Kemudian ada sifilis tersier, yaitu timbul 4-12 tahun kemudian setelah sifilis sekunder, dapat berupa guma pada kulit, tulang, dan atau organ dalam. Kemudian ada namanya neurosifilis, di mana manifestasi dininya itu meningitis dan penyakit neurovaskular. Manifestasi lanjutnya bisa demensia, tabes dorsalis, dan juga kejang. Kemudian ada sifilis kongenital. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, sifilis kongenital menimbulkan manifestasi pada usia 3 bulan dan dengan tanda dan gejala yang pertama hepatosplenomegali, kemudian ada abnormalitas rangka, ada osteokondritis, periostitis, pseudoparalisis. Kemudian lesi kulit dan mukokutan, yaitu ruam terutama di telapak tangan dan kaki. Kemudian ikterus, kemudian pneumonia, kemudian anemia, kemudian watery nasal discharge atau rinitis persistens, kemudian ada abnormalitas SSP atau oftalmologi atau ELP palsi atipik. Untuk pemeriksaan laboratorium, yaitu lakukan pemeriksaan klinis dan serologis atau VDRL segera setelah lahir pada setiap bayi yang dilahirkan ibu dengan hasil seropositif yang tidak diobati atau tidak punya catatan pengobatan yang baik, atau diobatinya pas trimester akhir tok, kemudian diobati dengan selain penisilin, kemudian tidak terjadi penurunan titer treponema setelah pengobatan dan diobati tapi belum sembuh. Untuk pemeriksaan sifilis, yang pertama ada yang non treponemal test, itu dimana untuk sifilis primer itu sensitivitasnya 75%, sekunder 100%, dan tersier 75%. Dan non treponemal test itu ada 3, yang pertama RPR atau rapid plasma reagin, kedua VDRL tadi yaitu Viral Disease Result Laboratory, dan ART automatic reagent test. Kemudian ada treponemal test seperti FTA-ABS. Kemudian ada pemeriksaan cairan lokeor otak untuk mengetahui adanya neurosifilis. Kemudian ditemukannya pleiositosis dan peningkatan protein. Kemudian ditemukan FTA-ABS 19S IgM test. Kemudian ada PCR untuk mendeteksi adanya troponema pallidum. Untuk tata laksananya, bila serologis ibu bayi positif dan sudah diobati penisilin 2,4 juta unit dimulai sejak 30 hari sebelum melahirkan, maka bayi tidak perlu diobati. Namun jika tidak diobati atau pengobatan tidak ada kuat, bayi diberi aqueous kristalin penisilin G 50.000 unit per kilogram berat badan per dosis IM atau IV tiap 12 jam selama 7 hari pertama usia kehidupan. Dilanjutkan tiap 8 jam sampai 10-14 hari, atau aqueous procaine penisilin G 50.000 unit per kilogram IM dosis tunggal selama 10-14 hari. Kemudian beri ibu dan ayah bezatin penisilin 2,4 juta unit IM dibagi dalam 2 suntikan pada tempat yang berbeda. Kemudian rujuk ibu dan ayahnya ke rumah sakit yang melayani penyakit menurut seksual untuk tindak lanjut. Untuk pemantauan, lakukan pemeriksaan rutin untuk memeriksa pertumbuhan bayi dan tanda sifilis kongenital pada bayi usia 1, 2, 4, 6, dan 12 bulan. Cari tanda-tanda sifilis kongenital pada bayi, yaitu edema, ruam kulit, lepuh di telapak tangan atau kaki, kondiloma di anus, rinitis hidrosefalis, dan hepatosplenomegali.
Bila ada tanda di atas, berikan terapi untuk sifilis kongenital. Yang terakhir, lakukan follow up setelah terapi saat bayi berusia 3, 6, dan 12 bulan sampai pemeriksaan serologi non-reaktif dan titer VDRL turun. Untuk pencegahan, lakukan pemeriksaan serologis pada ibu hamil yang mempunyai faktor risiko tinggi atau pelaku seks komersial, sering berganti pasangan, pecandu obat-obatan, riwayat menderita infeksi sebelumnya, dan riwayat infeksi HIV. Berikan pengobatan secara adekuat terhadap ibu hamil yang terinfeksi untuk mencegah terjadinya sifilis kongenital. Oke, bolo-bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.